wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 2 OS2 akan mempresentasikan tentang aturan hukum UU ITE. Kami terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri, Dinda Agustina Putri, dengan NIM 016, dan ada Risma Nur Asmi, NIM 030, Natasha Desriani Suryadi 055. Apa sih itu UU ITE? UU ITE itu singkatan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan internet, komputer, dan perangkat elektronik lainnya. Ada 2 dalam hubungan berteknologi, yaitu hukum yang definisinya menurut para ahli yang memuat unsur 1 peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang nomor 2, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Nomor 3, peraturan itu bersifat memaksa. Nomor 4, sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Dan ada juga teknologi, yang artinya keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi ini dapat terus mengikuti perkembangan zaman. Hubungan hukum dan teknologi dalam di era 4.0 ini, perkembangan teknologi informatika ini sedang berkembang sangat pesat. Perkembangan teknologi informatika mempunyai 2 dampak, yaitu positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya yaitu timbul perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informatika atau kejahatan mayantara yang disebut cybercrime. Oleh karena itu, hukum dibutuhkan kehadirannya untuk mengatur masyarakat dalam memanfaatkan teknologi dengan baik, agar terciptanya ketertiban di masyarakat. Dapat menggunakan teknologi informatika dengan baik, maka akan timbullah kekacauan di masyarakat. Aturan setelah adanya internet dibagi menjadi 2, yaitu adanya dunia nyata dan dunia maya. Kalau di dunia nyata berlakunya KUHP dan UU selain UU nomor 11 tahun 2008. Yang saya contohkan, misalnya ada orang yang menghina lewat ucapan tanpa menghubungkan internet atau terhubung di internet, maka berlaku pasal 310 KUHP mengenai penghinaan. Kalau di dunia maya berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Apabila ada orang yang menghina orang lain di media sosial, yang lewat media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan masih banyak lagi, maka yang berlaku terhadap kasus ini adalah UU ITE. Ruang lingkup ini akan dibacakan oleh Mbak Risma. Silahkan.
lingkup Pasal 2 Undang-Undang ITE. Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana telah diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia. Asas dan tujuannya pada dasar UNDE itu yang berisi teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan yaitu yang pertama mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Yang kelima, yaitu memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Next. Alat bukti elektronik yang berada pada pasal 5 Undang-Undang. Selanjutnya, alat bukti elektronik dijelaskan oleh Mbak Natasha. Selanjutnya ada alat bukti elektronik pada pasal 5 Undang-Undang ITE, versi elektronik dan atau dokumen elektronik. Hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah untuk memberikan kepastian hukum, khusus untuk informasi elektronik atau dokumen elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institut lainnya yang berkewenangan ditetapkan berdasarkan undang-undang. Contoh, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi kewenangan menyadap berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Next. Selanjutnya ada perbuatan yang dilarang yang terdapat pada pasal 27 sampai dengan 36. Next. Pada pasal 27 ayat 1 berbunyi yang melanggar kesusilaan, ayat 2 perjudian, ayat 3 penghinaan atau pencemaran nama baik, ayat 4 pemerasan dan pengancaman. Pada pasal 28 berita bohong atau hoax, ujaran juga ada ujaran kebencian. Next. Pada pasal 29, setiap orang dengan sengaja mengancam atau ancaman kekerasan atau menakut-nakuti lewat dunia maya. Yang kedua, perundungan di dunia nyata. Pada pasal 30, pada ayat 1, mengakses data milik orang lain dengan cara apapun. Ayat 2, dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik. Ayat ketiga, dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebak sistem pengamanan. Next.
elektronik milik orang lain. Ayat 2, intersepsi atas transmisi informasi menyebabkan perubahan, penghilangan, atau penghentian informasi elektronik ditransmisikan. Pada pasal 32, pada ayat 1, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan milik orang lain atau milik publik. Ayat 2, memindahkan atau mentransfer informasi kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Ayat 3, mengakibatkan terbukanya suatu informasi atau dokumen yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Next. Pada pasal 33, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Pada pasal 34, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki. Next. Pasal 35, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dianggap seolah-olah data yang otentik. Pasal 36, menyangkut kesusilaan, menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak di bawah 18 tahun. Ayat 2, informasi elektronik atau dokumen elektronik milik pemerintah atau yang digunakan untuk pelayanan publik dipidana. Ayat 3, badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan. Ayat keempat, jika tindak pidana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah 2/3. Baik, terima kasih. Itu dari presentasi kami. Apabila kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.